Baik, kita mulai untuk acara terkait presentasi mata kuliah AFAI hari ini. Ini untuk materi saya terkait Medicare Fraud and Abuse atau sering biasa disebut kecurangan atau penyalahgunaan program perawatan kesehatan, atau di Indonesia itu sering biasa disebut BPJS atau JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ataupun mereka kadang juga menyebutnya KIS atau Kartu Indonesia Sehat, seperti itu. Next. Nah, ini untuk profil saya sendiri, perkenalkan, nama saya itu Mahendra Tio Muktiarja. Sementara ini saya merupakan program studi S1 Akuntansi di Universitas 11 Maret Surakarta, dan sebelumnya saya pernah menempuh program D3 Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, untuk pengalaman yang saya miliki, diantaranya yang pertama itu sebagai staf keuangan di Automed Al, terus selanjutnya sebagai auditor di KAP KKSP Yogyakarta, dan yang selanjutnya sebagai bisnis analis di Run System Yogyakarta. Nah, untuk sebelumnya kita perlu memahami terkait apa itu Medicare atau healthcare fraud, atau di Indonesia sering disebut jaminan kesehatan nasional. Nah, ini untuk menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistem jaminan sosial nasional, mendefinisikan fraud dalam program JK ini disebut sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, fenomena fraud seperti ini juga pernah terjadi di Amerika. Nah, pengalaman di Amerika itu seperti kejadian fraud di industri kesehatan ini seperti layaknya gunung es. Yang pertama itu yang terlihat itu atau dapat diinvestigasi dan diselesaikan itu hanya sebesar 25%, hanya sebesar 20%, dan yang dapat diidentifikasi sebagai potensial fraud itu sebesar 40%, dan sisanya yang tidak dapat terdeteksi atau terindikasi itu sebesar 40%. Next. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari terjadinya suatu fraud di sektor kesehatan atau di bidang pelayanan kesehatan atau disebut JKN atau KIS atau BPJS itu? Nah, secara umum fraud ini terjadi karena sistem kesehatan yang berjalan ini menggunakan jaminan dalam bentuk klaim. Nah, dalam program JKN atau KIS, BPJS Kesehatan membayar pelayanan yang telah diberikan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ke peserta dengan berbasis klaim. Nah, klaim yang disusun itu berdasarkan berbagai kode tindakan. Nah, kode tindakan ini dapat dimanipulasi sehingga menguntungkan oknum di suatu rumah sakit tertentu. Nah, kondisi-kondisi lain yang merupakan penyebab terjadinya suatu fraud diantaranya yang pertama itu seperti kegagalan verifikator atau verifikasi yang kurang teliti, atau verifikator tidak memahami sistem INA CBGS, dan kedua itu ada coder yang belum memahami cara pengkodean atau coding. Yang selanjutnya itu pemahaman subsidi silang antara rajal atau rawat jalan dan ranap atau rawat inap antar diagnosa. Yang selanjutnya itu pemahaman case mix belum baik di fasilitas kesehatan. Selanjutnya sistem IT yang tidak siap mencegah data fraud. Yang selanjutnya payung pemberantasan fraud belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang terakhir itu sistem pengawasan BPJS yang tidak komprehensif, seperti itu. Nah, next. Nah, selanjutnya terkait apa sih bentuk kerugian yang timbul dari apakah kerugian yang timbul yang diakibatkan dari fraud di sistem jaminan kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, akibat fraud atau itu BPJS Kesehatan membayar klaim yang lebih besar dari yang seharusnya. Perilaku fraud ini merupakan tindakan yang bisa menular, yakni jika ada pelaku fraud yang tidak terdeteksi dan
tidak ditindak, hal ini akan menjadi contoh bagi pihak lain untuk melakukan fraud. Nah, tanpa pencegahan dan penindakan, maka kerugian yang timbul akibat fraud akan terus menumpuk dan membesar. Nah, atas dasar itu bisa dipastikan fraud dalam program JKN atau KIS sangat merugikan semua pihak, mulai dari si BPJS sendiri sampai ke seluruh masyarakat Indonesia, atau bahkan ada yang menyebutkan fraud dalam JKN ini merugikan negara Indonesia kita ini. Next. Nah, selanjutnya terkait kenapa fraud berpotensi terjadi dalam program JKN atau KIS. Nah, ini ada yang beranggapan tindakan ini sebagai bentuk kompensasi karena persepsi pemberi layanan terhadap besaran tarif yang ada di INE CBJS dinilai tarif itu dinilai rendah, sehingga kecurangan dilakukan untuk menutupi kekurangan besar tarif CBJS tersebut. Nah, motivasi kecurangan atau motivasi mencari keuntungan ekonomi merupakan naluri dasar manusia. Selain itu, belum berjalannya penindakan juga berpotensi memunculkan fraud dalam JKN. Nah, ini untuk sebagai tambahan terkait kerugian dari akibat fraud di industri kesehatan itu, kalau di Amerika Serikat itu ada data yang menyatakan bahwa estimasi kerugian akibat fraud itu di antara 5 sampai 10% dari total dari beban untuk industri kesehatan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita asumsiin pakai data klaim COVID itu ya kan, kalau nggak salah itu tahun 2020 hingga 2021 itu Indonesia menggelontorkan dana untuk klaim COVID itu 60,8 triliun. Nah, apabila kita estimasikan seperti lainnya di Amerika Serikat yang berpotensi memiliki kerugian 5-10%, untuk estimasinya itu kerugian yang diperkirakan di Indonesia itu sekitar 3 triliun sampai 6 triliun. Nah, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ini terkait pelaku Medicare fraud atau pelaku pelaku kecurangan dalam program JKN yang dilakukan oleh pemerintah ini. Nah, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015, ada sejumlah pihak yang berpotensi melakukan fraud dalam program JKN, yakni yang pertama itu adalah peserta, yang selanjutnya adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, yang selanjutnya ada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL, dan ada petugas BPJS Kesehatan, dan terakhir ada penyedia obat dan alat kesehatan. Nah, contoh dari tindak kecurangan yang potensi dilakukan oleh peserta BPJS itu atau JKN itu contohnya yaitu membuat pernyataan yang tidak benar dalam hal eligibilitas atau memalsukan status kepesertaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, selanjutnya memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu dengan cara memalsukan kondisi kesehatan, selanjutnya memberikan gratifikasi kepada pemberi pelayanan kesehatan agar bersedia memberi pelayanan yang tidak sesuai atau tidak ditanggung, yang selanjutnya manipulasi penghasilan agar tidak perlu membayar iuran terlalu besar, selanjutnya melakukan kerjasama dengan pemberian pelayanan untuk mengajukan klaim palsu, dan yang terakhir memperoleh obat dan atau alat kesehatan yang diresepkan untuk dijual kembali. Nah, sementara untuk kecurangan yang biasa dilakukan oleh petugas BPJS Kesehatan, yakni melakukan kerjasama dengan peserta dan atau fasilitas kesehatan untuk mengajukan klaim yang palsu. Ya. Selanjutnya, manipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijamin agar dapat dijamin. Selanjutnya, menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan atau rekanan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, dan yang terakhir itu dapat melakukan pembayaran dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, sementara itu di pihak lain, di pihak FKPP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu potensi kecurangan yang terjadi diantaranya yaitu memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya manipulasi klaim pada pelayanan yang dibayar secara non kapitasi, kemudian menerima komisi atas rujukan ke FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan,
Kemudian menarik biaya dari peserta yang seharusnya tidak dijamin dalam biaya kapitasi dan atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan. Selanjutnya melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Nah, untuk sementara itu juga ada di potensi kecurangan yang ada pada FKRTL atau fasilitas kesehatan tujuan tingkat lanjutan. Ya, ini contohnya itu seperti penulisan kode diagnosis yang kelebihan atau uncoding, kemudian ada penjiplaan klaim dari pasien lain atau cloning, kemudian ada klaim palsu atau phantom billing, kemudian ada penggelembungan tagihan obat dan alkes atau inflated bills. Nah, ini untuk selanjutnya terkait potensi-potensi yang ada di FKRTL ini akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Nah, untuk potensi fraud oleh penyedia obat atau alat kesehatan itu ini relatif sedikit ya, yaitu seperti tidak memenuhi kebutuhan obat dan atau alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengubah obat dan atau alat kesehatan yang tercantum dalam e-katalog dengan harga tidak sesuai dengan e-katalog. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya nih dibahas jenis-jenis dari Medicare fraud ini sendiri. Yang pertama itu ini Medicare fraud yang sering terjadi pada FKRTL atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, yang pertama itu ada upcoding, yaitu masukkan klaim penagihan atas dasar kode yang tidak akurat, yaitu diagnosis atau prosedur yang lebih kompleks atau lebih banyak menggunakan sumber dayanya sehingga menghasilkan nilai klaim lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, contohnya dari upcoding ini misalnya ada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 dengan kompilasi neuropati. Nah, di codingnya itu ditulis dengan keterangan diabetes mellitus tipe 2 dengan berbagai komplikasi. Nah, itu contohnya dari kecurangan jenis pertama, yakni upcoding. Yang selanjutnya adalah cloning, yakni menggunakan sistem rekam medis elektronik dan membuat model spesifikasi profil pasien yang terbentuk secara otomatis dengan mengcopy profil pasien lain dengan gejala serupa untuk menampilkan kesan bahwa semua pasien dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Nah, contoh dari cloning itu misalnya dilakukan penjiplaan klaim dari pasien lain yang dibuat dengan cara menyalin dari klaim pasien lain yang sudah ada. Nah, contohnya itu tinggal copy paste dari seluruh atau sebagian rekam medis, kemudian mengcopy seluruh atau sebagian rekam medis dari data pasien ke pasien lainnya, seperti itu yang dilakukan pada contoh cloning ini itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada phantom billing. Nah, ini berupa tagihan untuk layanan yang tidak pernah diberikan. Nah, contoh dari phantom billing ini misalnya penagihan tindakan medik operatif yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan ada penagihan obat atau alat kesehatan di luar paket INA CPGS yang tidak diberikan kepada pasiennya, seperti itu. Bisa tolong next. Nah, ini contoh fraud yang selanjutnya adalah inflated bills, yaitu menaikkan tagihan global untuk prosedur dan perawatan yang digunakan pasien, khususnya untuk alat implan dan obat-obatan. Nah, contoh dari inflated bills ini yang pertama itu misalnya ada pasien patah tulang itu dilakukan operasi ortopedi dengan menggunakan plate atau screw sejumlah 4 buah, namun ditagihkan lebih dari itu, misalnya ditagihkan lebih dari 4, katakan 5, 6, atau sebagainya. Nah, selanjutnya ada contoh lagi, misalnya obat pasien penyakit kronis pada rawat jalan yang seharusnya mendapatkan obat 1 bulan, tetapi obat yang diberikan untuk 2 minggu, namun ditagihkan biayanya selama 1 bulan. Dan contoh yang ketiga itu misalnya ada pasien kemoterapi yang membutuhkan obat kemo sebanyak 2 vial, namun diklaimkan menjadi 4 vial. Nah, ini contohnya itu dilebih-lebihkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada service unbundling or fragmentation. Nah, ini berupa menagihkan beberapa prosedur secara terpisah
yang seharusnya dapat ditagihkan bersama dalam bentuk paket pelayanan. Nah, untuk mendapatkan nilai klaim lebih besar pada satu episode perawatan pasien. Contoh dari fraud service unbundling or fragmentation ini, misalnya itu ada pasien dengan patah tulang femur dan memerlukan pemasangan 3 buah pen, tapi institusi pelayanan kesehatan itu melakukan pemasangan 2 pen pada rawat inap yang pertama, dan pen yang lainnya itu dipasangkan kemudian pada periode perawatan yang selanjutnya. Nah, untuk contoh yang lainnya juga ada, misalnya menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan bersama dalam bentuk paket pelayanan untuk mendapatkan nilai klaim yang lebih besar daripada satu episode perawatan dari pasien. Untuk selanjutnya ada terkait self referral atau penyedia layanan kesehatan yang merujuk pada dirinya sendiri atau rekan kerjanya untuk memberikan layanan. Nah, pada umumnya ini disertai insentif berupa uang atau misalnya itu ada komisi juga. Nah, contoh dari self referral ini yang pertama itu ada pasien masuk dengan kasus rencana akan dioperasi, tapi dokter tidak mau mengoperasi di rumah sakit tersebut. Nah, karena apa? Karena jasa operasi yang didapatkan lebih sedikit sehingga pasien dirujuk ke rumah sakit tertentu di mana dokter yang juga bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, ini contoh dari self referral. Contoh lainnya juga ada melakukan rujukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga pasien ke rumah sakit di mana dokter itu melakukan dinas. Nah, yang ketujuh adalah repeat billing, yaitu menagihkan lebih dari 1 kali untuk prosedur obat-obatan dan alkes atau alat kesehatan yang sama, padahal hanya diberikan satu kali. Next. Selanjutnya yang ke-8 adalah length of stay, yaitu menagihkan biaya perawatan pada saat pasien tidak berada di rumah sakit atau menaikkan jumlah hari rawat untuk meningkatkan nilai klaim. Nah, contoh dari length of stay ini seperti misalnya ada pasien di ICU yang memerlukan ventilator kurang dari 36 jam, tapi masa rawat inapnya itu dibuat lebih lama dari misalnya katakanlah 72 jam agar mendapatkan tarif yang lebih tinggi. Nah, seperti ini contoh-contoh dari length of stay ini. Kemudian yang ke-9 itu ada type of room charge, yang berarti menagihkan biaya perawatan untuk ruangan yang kelas perawatannya lebih tinggi daripada yang sebenarnya digunakan oleh pasien. Yang selanjutnya ada time in OR, yaitu menagihkan prosedur menggunakan waktu rata-rata maksimal operasi. Nah, ini bukan merupakan durasi operasi yang sebenarnya. Nah, pada time in OR ini, khususnya jika durasi operasi tersebut lebih tingkat daripada rata yang dikerjakan oleh si dokternya yang melakukan operasi itu. Yang ke-11 yakni keystroke mistake. Nah, ini merupakan kesalahan dalam mengetikkan kode diagnosa dan atau prosedur yang dapat mengakibatkan klaim lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini contohnya dari keystroke mistake ini, pasien rawat jalan diinput dengan rawat inap agar mendapatkan penggantian yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin bisa next untuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini ke-12, ini terkait canceled services, yaitu penagihan terhadap obat, prosedur, atau layanan yang sebelumnya sudah direncanakan, namun kemudian itu dilakukan pembatalan. Contohnya misalnya pasien yang direncanakan untuk melakukan operasi, kemudian karena beberapa hal tidak jadi dilakukan, namun tindakan operasi tersebut tetap ditagihkan. Nah, seperti itu contohnya cancel services atau pelayanan itu dibatalkan, tapi tetap dilakukan penagihan. Yang ke-13 itu terkait no medical value, yakni penagihan untuk layanan yang tidak meningkatkan derajat kesembuhan pasien atau malah memperparah kondisi pasien. Nah, khususnya itu yang tidak disertai bukti efikasi secara ilmiah. Nah, contoh dari no medical value ini, misalnya pasien dilakukan pemeriksaan penunjang yang tidak diperlukan, misalnya sakitnya apa, mereka malah dilakukan pemeriksaan apa, dan mereka diberikan untuk apa obatnya misalnya apa, juga seperti itu. Selanjutnya itu ada ke-14, ada
standar of care, yaitu penagihan layanan yang tidak sesuai standar kualitas dan keselamatan pasien yang berlaku. Contohnya itu misalnya pasien rawat jalan memerlukan pemeriksaan penunjang, namun karena tarif rawat jalannya itu tidak mencukupi, maka tidak dilakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Nah, ini kan contohnya pelayanan yang tidak memenuhi dengan standar keselamatan pasien seperti itu. Yang ke-15 yaitu unnecessary treatment, yaitu penagihan atas pemeriksaan atau terapi yang tidak terindikasi untuk suatu pasien. Contohnya itu misalnya pasien dilakukan operasi appendektomi padahal tidak memerlukan operasi tersebut dalam keadaan atau kondisi sebenarnya. Nah, itu merupakan ke-15 dari contoh fraud yang ada di FR atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, ini untuk selanjutnya ini ada dampak dari fraud dalam sistem kesehatan di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri ini dampak dari fraud ini dapat memperparah ketimpangan geografis. Nah, misalnya ini provinsi yang tidak memiliki tenaga dan fasilitas kesehatan yang memadai tidak akan optimal menyerap dana BPJS. Nah, misalnya ini provinsi yang tidak memiliki tenaga atau fasilitas kesehatan yang memadai ini misalnya kan ada di luar Jawa ya, misalnya itu ada di daerah-daerah terpencil seperti itu. Nah, penduduk di daerah sulit di Indonesia ini tidak memiliki akses yang sama terhadap pelayanan. Nah, bila mereka harus membayar sendiri, maka biaya kesehatan yang harus ditanggung akan sangat besar seperti itu. Nah, dana BPJS akan tersedot ke daerah-daerah maju dan masyarakat di daerah terpencil akan semakin sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Nah, ini merupakan dampak dari fraud sistem kesehatan di Indonesia sendiri. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan misalnya di daerah Jawa seperti itu mereka pelayanannya justru maksimal, sedangkan di daerah lain itu kurang maksimal sehingga penyerapan dana dari BPJS itu akan cenderung serap ke kota-kota besar, sedangkan kota-kota kecil lainnya itu sulit mendapatkan akses. Nah, sederhananya seperti itu dampak fraud yang ada di Indonesia itu. Mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Ya. Selanjutnya ada tujuan pencegahan fraud. Nah, tujuan pencegahan fraud ini yang pertama itu dapat berupa prevention atau pencegahan. Nah, selanjutnya ada berupa penangkalan, atau selanjutnya ada melakukan persulitan untuk kejahatan atau fraud, yang selanjutnya ada identifikasi resiko, dan selanjutnya ada berupa pemberian sanksi yang setimpal terkait fraud yang dilakukan oleh suatu pelaku seperti itu. Nah, kemudian untuk sistem pencegahan fraud yang dapat diterapkan itu diantaranya yang pertama itu berupa kendali mutu atau kendali mutu dan kendali biaya. Selanjutnya ada pembentukan kebijakan, dan selanjutnya pengembangan budaya pencegahan, dan selanjutnya ada pembentukan tim. Nah, ini untuk keempat ini akan dibahas masing-masingnya di slide selanjutnya. Next. Nah, ini contoh bentuk pengembangan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya seperti yang sudah disinggung pada awal tadi, yakni yang pertama dapat melakukan pembentukan tim kendali mutu dan kendali biaya. Selanjutnya itu dapat melakukan penguatan tugas dan fungsi tim kendali mutu dan kendali biaya. Selanjutnya ketepatan kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada penerapan standar pelayanan, pedoman pelayanan klinis dan clinical pathway, dan pedoman lainnya di RS atau rumah sakit seperti itu. Selanjutnya ada melaksanakan audit klinis dan utilization review atau UR secara periodik. Selanjutnya ada penetapan prosedur klaim termasuk analisis data klaim. Selanjutnya ada monitor dan evaluasi kinerja tim kendali mutu dan kendali biaya. Dan selanjutnya ada penerapan konsep manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir itu dapat menggunakan teknologi berbasis informasi bukti yang mampu memonitor dan mengevaluasi pelayanan jaminan kesehatan di rumah sakit secara real time. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengembangkan pelayanan berorientasi kendali mutu dan kendali biaya di suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
Next. Nah, ini merupakan selanjutnya ada kebijakan rumah sakit yang ini dapat dilakukan untuk pencegahan fraud, yaitu pelaksanaan prinsip good corporate governance atau good clinical governance. Yang pertama itu dapat melakukan penetapan prosedur internal untuk pengajuan klaim. Yang selanjutnya itu ada penetapan dan penerapan standar operasional prosedur atau sering disingkat SOP. Dan yang ketiga itu ada penetapan kewenangan dan uraian tugas tenaga kesehatan dan non-kesehatan. Langkah-langkah lain yang bisa ditempuh itu mungkin bisa seperti menyusun daftar kegiatan yang disebut sebagai fraud. Kemudian yang kedua itu dapat mendelegasi wewenang pengawasan fraud dari Kementerian Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya itu mungkin ada kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinkes Kabupaten dengan tim independen untuk melakukan pengawasan, dan selanjutnya itu dapat membentuk unit investigasi khusus di setiap kantor regional BPJS. Dan yang terakhir itu terkait kebijakan mungkin dapat melakukan perkuatan peran pengawas internal dan eksternal dari rumah sakit itu sendiri. Next. Selanjutnya ada pengembangan budaya pencegahan fraud. Ini yang pertama itu dapat dilakukan dengan melakukan penandatanganan atau melaksanakan fakta integritas untuk seluruh pegawai termasuk unsur pimpinan di rumah sakit. Yang kedua itu dapat menetapkan dan mengimplementasikan kode etik profesi dan standar perilaku pegawai rumah sakit. Dan ketiga itu dapat melaksanakan edukasi budaya anti fraud kepada seluruh pegawai dan serta jaminan kesehatan di rumah sakit. Dan yang keempat itu dapat melakukan sosialisasi kegiatan pencegahan fraud di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Ini merupakan dari pengembangan budaya pencegahan fraud yang dapat diterapkan di instansi rumah sakit atau vaskes-vaskes yang lain, misalnya ada di tingkat pratama dan tingkat lanjutan seperti itu. Next. Nah, ini langkah selanjutnya dapat dilakukan untuk pencegahan fraud, yakni melakukan pembentukan tim pencegahan fraud. Pembentukan tim ini dapat ditugaskan untuk melakukan deteksi dini fraud berdasarkan data klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit dan meneruskan dugaan fraud kepada pengawas internal. Nah, selanjutnya itu dapat melaksanakan sosialisasi kebijakan, regulasi, dan budaya baru yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya. Kemudian yang ketiga itu ada mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik. Selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan koder atau orang yang melakukan kode atas suatu tindakan dokter, serta dokter dan petugas lain yang berkaitan dengan klaim. Dan yang terakhir itu dapat melakukan monitor dan evaluasi pelaksanaan pencegahan fraud. Mungkin itu. Selanjutnya ada penanganan fraud. Nah, untuk melakukan penanganan fraud di instansi rumah sakit ini terkait JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah dilakukan oleh pemerintah. Penanganan fraud itu dapat dilakukan dengan pertama itu pendeteksian potensi kecurangan fraud. Nah, deteksi potensi kecurangan ini dilakukan oleh tim yang telah dibentuk oleh pihak-pihak yang terkait sebelumnya yang telah dijelaskan tadi. Nah, pada deteksi potensi fraud ini dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu identifikasi, yang mana merupakan tahapan yang sangat penting dalam deteksi potensi kecurangan atau fraud, karena pemahaman dan penilaian tentang kondisi data ini dilakukan pada tahapan identifikasi tersebut. Nah, untuk langkah yang kedua dari deteksi fraud ini yakni berupa pelaksanaan deteksi. Nah, pelaksanaan deteksi ini dapat dikelompokkan berdasarkan area administrasi kepesertaan. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan, distribusi obat dan kesehatan, dan selanjutnya ada BPJS Kesehatan, dan area-area lain yang sesuai dengan kebutuhan deteksi untuk penanganan fraud itu sendiri. Nah, setelah melakukan identifikasi dan pelaksanaan dari deteksi itu sendiri,
Dan yang langkah terakhir itu melakukan pelaporan hasil deteksi. Nah, pelaporan ini merupakan suatu hal yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan atas masalah yang ada pada program JKN tersebut atau program BPJS tersebut. Nah, selanjutnya itu sudah dijelaskan terkait deteksi potensi kecurangan, dan selanjutnya itu terkait penyelesaian kecurangan atau fraud itu sendiri. Untuk penyelesaian kecurangan ini dapat dilakukan secara internal oleh masing-masing institusi sesuai wewenang mereka masing-masing. Misalnya dari tingkat yang lebih rendah, katakanlah ada klinik, nah itu penyelesaiannya mungkin di tingkat klinik, ke atas semakin ke fasilitas tingkat lanjutan, misalnya itu ada di suatu rumah sakit, penyelesaiannya ada di masing-masing tingkat sesuai institusinya. Kemudian mungkin ada di tingkat dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan selanjutnya ada mungkin sampai ke tingkat provinsi. Seperti itu, masing-masing penyelesaian dari kecurangan ini dapat diatasi oleh masing-masing institusi sesuai wewenangnya. Mungkin next. Nah, ini merupakan sumber informasi yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan atau fraud dalam program JKN ini. Yang pertama itu dapat menggunakan misalnya itu ada keluhan peserta dan atau vaskes. Nah, itu merupakan suatu data-data yang dapat diolah untuk mendeteksi adanya suatu fraud. Nah, selanjutnya itu dapat berupa laporan dari whistleblower atau orang-orang biasanya itu menyampaikan kayak seperti yang di atas tadi, misalnya keluhan peserta atau vaskes lainnya. Terus biasanya ada yang melaporkan dalam bentuk misalnya melihat kecurangan di lokasi A, B, C, kemudian dapat menyampaikan keluhan-keluhan tersebut, dan selanjutnya itu ada sumber informasi lain berupa data kepesertaan. Data kepesertaan ini digunakan untuk mengecek apakah orang yang dirujuk ke rumah sakit ini benar-benar merupakan peserta jaminan kesehatan atau bukan. Selanjutnya itu juga data klaim. Data klaim itu juga perlu dicek keabsahannya. Misalnya itu kayak pengecekan apakah benar klaimnya untuk kasus ini, klaimnya segini, atau mereka itu malah melakukan pemisahan kasus, misalnya pemasangan pen tadi kayak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga ada sumber-sumber informasi deteksi lain yang mungkin dapat diolah seperti database itu mungkin juga dapat dilakukan pengolahan untuk mendeteksi suatu potensi fraud yang mungkin terjadi pada suatu rumah sakit seperti itu. Nah, ini selanjutnya juga ada berupa syarat sumber informasi. Yang pertama itu dapat berupa sumber yang objektif, kemudian representatif, kemudian memiliki tingkat kesalahan yang rendah, terus kemudian data tersebut juga harus terbaru atau up to date, kemudian data tersebut juga harus relevan. Selain sumber informasi deteksi fraud dan syarat sumber informasi, nah seperti halnya pencegahan lain, nah pelaksanaan untuk pencegahan dari program JKN ini juga dapat dilakukan dengan cara misalnya itu penguatan peran pengawas internal dan sistem pengendalian internal dalam mencegah fraud. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan mekanisme pengaduan masyarakat seperti yang sudah disebutkan tadi terkait whistleblower, dan bagaimana si instansi tersebut dapat menindaklanjutinya, kemudian menerapkan sistem IT sebagai pendukung agar bisa terautomasi secara online dan terintegrasi, dan selanjutnya dapat melakukan surveillance data atau pengumpulan data serta audit data secara rutin. Selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan dokter serta petugas lain yang berkaitan dengan klaim dan meningkatkan kemampuan coder agar tidak salah dalam memberikan kode-kode saat memberikan klaim suatu kasus seperti itu. Next. Nah, sebagai tambahan, tadi mungkin agak kelewat ya. Yang pertama itu pencegahan, sudah dilakukan berbagai pencegahan seperti pengendalian mutu, kemudian pembentukan kebijakan, juga ada pengembangan budaya pencegahan, terus ada juga pembentukan tim.
Namun juga masih ada seperti misalnya itu perlu dilakukan manajemen risiko. Manajemen risiko berupa manajemen risiko fraud itu sendiri dengan cara membangun suatu komitmen seluruh jajaran dalam mengelola risiko kecurangan atau fraud, kemudian melaksanakan tindakan korektif dalam menangani kecurangan fraud dengan cepat dan tepat. Kemudian manajemen risiko selanjutnya dapat menetapkan rencana pengendalian risiko kecurangan, kemudian melakukan identifikasi dan penilaian risiko kecurangan secara komprehensif, dan selanjutnya melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan manajemen risiko secara berkala, dan selanjutnya dapat mengkomunikasikan potensi kecurangan atau potensi-potensi fraud itu sendiri yang telah teridentifikasi kepada lembaga-lembaga yang berfungsi menangannya seperti sistem satuan pengendalian internal dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin dari rekan-rekan semua, mungkin segini dari presentasi atau pemaparan materi yang dapat saya berikan terkait fraud pada program JKN atau Medicare Fraud and Abuse. Monggo kalau teman-teman atau rekan-rekan semua ada yang mau bertanya terkait materi ini. Monggo teman-teman. Izin bertanya kepada Mas Tio selaku presenter. Ya. Menurut saudara, bagaimana langkah yang membangun sistem pencegahan dan penindakan fraud yang ada di rumah sakit ya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya terkait langkah membangun sistem pencegahan dan penindakan fraud di rumah sakit seperti itu ya Mbak kira-kira. Menurut saya itu cara yang pertama itu dapat dengan membentuk tim anti fraud seperti yang dijelaskan pada pemaparan saya tadi. Kemudian yang selanjutnya dapat memberikan pendidikan anti fraud bagi staf-staf rumah sakit, kemudian dapat melakukan program deteksi dan investigasi internal, kemudian melakukan program tindakan berupa pelaporan dan pengembalian dana, kemudian kelima itu dapat melakukan penelitian mengenai potensi fraud yang mungkin terjadi di rumah sakit. Nah, untuk pembentukan tim anti fraud sendiri itu dapat digunakan untuk melakukan pencegahan, yaitu berupa memberikan pemahaman penyuluhan kepada seluruh anggota rumah sakit. Dan sementara untuk investigasi internal itu digunakan untuk melakukan investigasi ke kasus-kasus dari yang diduga merupakan fraud sebagai tindakan preventif sehingga dapat mencegah kehadiran investigator dari luar rumah sakit itu sendiri, misalnya dari Kemenkes, BPJS, atau penegak hukum seperti itu. Nah, sementara untuk selanjutnya itu di pendidikan anti fraud bagi staf rumah sakit. Nah, ini berfungsi untuk langkah awal yang perlu dilakukan dari rumah sakit atau pengelola rumah sakit itu sendiri. Nah, bentuk pendidikan anti fraud ini dapat berupa pemberian latar belakang dan batasan dari fraud itu sendiri, yang selanjutnya terdapat pemberian materi terkait macam-macam aturan hukum tentang fraud dan abuse itu sendiri. Yang selanjutnya ketiga itu ada kondisi yang membuka peluang terjadinya fraud dan abuse. Kemudian yang keempat pemberian program-program pencegahan fraud. Kemudian yang selanjutnya ada tindakan yang harus dilakukan bila terlibat fraud, dan selanjutnya keenam itu ada berupa pelaporan tindakan fraud itu sendiri. Nah, untuk bagian dalam melakukan program deteksi dan investigasi internal ini perlu dilakukan suatu monitor dan monitoring dan evaluasi ketepatan klaim INA CBJS tadi atau tarif klaim dalam suatu kasus, katakanlah suatu kasus penyakit tertentu, misalnya diabetes atau seperti apa. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan compliance program untuk para dokter yang akan membantu dokter mencegah tindakan fraud dan menyerahkan klaim yang benar serta akurat. Nah, mungkin isi dari program-program deteksi ini dapat berupa internal auditing and monitoring,
memfasilitasi compliance standar dan mempraktekkan standar tersebut, kemudian tersedia petugas pengawasan untuk menjamin standar-standar berlaku, kemudian melakukan pelatihan dan pendidikan yang memadai. Nah, sementara untuk cara pelaporan dan pengembalian dana itu juga perlu dilakukan, yakni untuk mencegah berlanjutnya aktivitas fraud yang telah terdeteksi di sebelumnya. Nah, untuk hal ini dapat dilakukan dengan menghentikan pengisian billing atau klaim BPJS yang bermasalah, misalnya upcoding, seperti itu. Selanjutnya dapat berkoordinasi dengan bagian penasihat hukum rumah sakit untuk membahas tindak lanjut atas hasil temuan deteksi fraud. Nah, yang terakhir itu kan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya dengan katakanlah bersama fakultas kedokteran atau fakultas lain yang memiliki ranah di situ untuk mengembangkan penelitian mengenai mutu pelayanan kesehatan dan potensi-potensi fraud lain yang mungkin terjadi dalam suatu instansi atau program JKN ini. Mungkin seperti itu, Mbak Putri, program-program atau langkah yang dapat diterapkan untuk mencegah dari tindakan fraud di rumah sakit itu sendiri. Baik. Terima kasih sudah sangat jelas penjelasannya, Mas Tio. Ya. Terima kasih. Monggo teman-teman jika ada pertanyaan lain atau mau menambahkan. Permisi, Mas Mahendra. Sebelumnya saya mau minta maaf ya, ini saya tidak bisa on kameranya karena memang di daerah saya sedang terkendala sinyalnya. Ya, Saya mau izin bertanya, sebagai masyarakat umum, apakah peran yang sebaiknya dilakukan untuk pencegahan fraud dalam program JKN ya, Mas? Terima kasih. Ya, bagus sekali Mbak pertanyaannya terkait peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan melakukan pencegahan fraud dalam program JKN itu sendiri ya kira-kira. Menurut saya peran masyarakat itu dibutuhkan atau sangat perlu dilakukan dalam pencegahan fraud itu sendiri. Nah, peran masyarakat yang seperti apa yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan ini, misalnya itu dapat dengan cara misalnya melihat atau menyaksikan sesuatu itu yang memungkinkan suatu kecurangan itu dapat mengadukan atau menyampaikan secara tertulis maupun lisan kepada pimpinan fasilitas kesehatan atau dinas kesehatan kabupaten atau bahkan dinas kesehatan di lingkup provinsi. Nah, mungkin pengaduan ini juga bisa disertai dengan kayak bukti, alamat instansi yang diduga melakukan kecurangan seperti itu. Nah, ini menurut saya seperti sistem whistleblowing seperti itu ya, kita menemukan kecurangan, kemudian kita melaporkan. Nah, kira-kira peran masyarakat itu seperti itu. Nah, ini saya juga pernah membaca data dari laporan ACFA atau Association of Certified Fraud Examiner, pengungkapan fraud atau misalnya dari banyak kasus-kasus kecurangan atau fraud itu, setengah dari kasus fraud itu dapat terungkap dari whistleblower seperti itu. Nah, misalnya sebagai masyarakat itu tentu mereka kan juga berfungsi sebagai whistleblower atau memberi informasi, misalnya ada suatu kecurangan atau suatu yang janggal dari suatu program itu dapat melakukan ini. Nah, ini tadi kan juga disebutkan bahwa setengah dari kasus itu terungkap dari sistem ini, yaitu sistem whistleblower yang yaitu ada misalnya masyarakat yang menyampaikan informasi-informasi terkait kecurangan seperti itu. Mungkin seperti itu kira-kira jawaban dari saya, Mbak. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Mas atas jawabannya, sangat menjawab sekali, dan untuk materi seminarnya sangat menarik. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Monggo teman-teman yang lainnya kalau masih ada pertanyaan atau sudah cukup.
Mungkin sudah ada yang nggak ada yang tanya ya ini. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi terkait Medicare fraud and abuse atau kecurangan dan penyalahgunaan program perawatan kesehatan atau di Indonesia sendiri disebut sebagai JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Mungkin materinya segitu saja dari saya dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam kaitannya terkait pencegahan kecurangan seperti itu dan menambah wawasan kita semua terkait kecurangan juga. Semoga kedepannya dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mahendra.